mengungkapkan itu ke publik, dia memutarbalikan. Dia bilang bahwa saya tidak tahu. Bahkan dari mana Dr. Tiftu tahu, saya sendiri tidak menerima keputusan dari universitas. Dan di sini ketahuan lagi bahwa DRL melakukan pembohongan. Bahwa sebenarnya dia tahu kok dia nggak lulus ya. Tahu dok, kan saya bilang dok, jadi kayak mana kuliahnya? Ah biarin aja, dibiarin aja. Nanti kan lama-lama nanti pihak Udayana sendiri yang nge-DU saya katanya, yang mengeluarkan saya. Jadi kan nama saya tetap bagus, kata dia kayak gitu. Nah kan, udah ya, Terus, oh iya, ada pertanyaan juga yang bikin saya penasaran nih. Saat ini kan saya lihat dia mengeluarkan produk yang namanya penumbuh rambut. Ya, jadi dia jualan. Pernah lihat nggak iklannya penumbuh rambut? Pernah. Atau sebelumnya? Pernah dok, pernah lihat. Nah, Pak Afrizal ini kan setiap hari bersama dengan beliau ya? Iya dok. Apakah rambut yang saya tahu, dia kan rambutnya tipis dan agak botak ya? Iya. Ya, DRL ini rambutnya tipis dan agak botak. Tapi dia menjual serum penumbuh rambut ke masyarakat Indonesia. Ya. Inilah salah satu bentuk pembohongan publik. Pembohongan itu. Betul nggak? Dia rambut asli atau wig? Jelasin aja. Rambutnya ya rambut palsu. Saya pernah disuruh antar itu rambut palsu ke Jakarta Barat, ke Neo Hair itu. Mau nyuci wig-nya itu. Oh, Neo Hair, iya. Nah, jadi kalau pagi dia podcast itu atau apa pagi dia pakai penutup kepala itu pakai rambut asli. Kalau dia sudah pakai rambut palsu baru dia nggak pakai apa. Jadi kalau pakai topi itu berarti rambut asli ya dianya ya? Iya, kalau pagi-pagi lah pokoknya dia tuh sering pagi dok, nggak dipakai kan mau tidur apa itu pakai yang penutup kepala itu, nah itu rambut asli dia dok. Itu pakai. Kalau nggak pakai itu, nah itu rambut palsu itu. Berarti koleksinya banyak karena kan berganti-ganti itu. Iya, ada entah berapa lah saya nggak ingat, pokoknya ada lah, pokoknya itu rambutnya palsu itu. Jadi udah ya guys, ini salah satu bentuk lagi kebohongan dilakukan daerah dan terbuka lagi. Jadi kalian sudah ya, itu yang apa yang dia jual itu udah nggak usah dibeli lagi, blacklist ya. Ini satu persatu terbuka kok. Jadi dia menjual yang namanya serum bopeng, nggak bisa. Bopeng itu nggak bisa hilang hanya dengan serum, itu harus treatment. Ya, begitupun yang kamu jual DRL yang namanya serum penumbuh rambut, tumbuhin dulu rambut kamu ya sebelum nyuruh masyarakat Indonesia beli produk kamu. Paham ya sampai di sini? Menurut pandangan Pak Afrizal sendiri, apakah seorang DRL ini benar-benar mu'alaf? Kalau saya pribadi dok, saya tidak percaya dia mu'alaf. Karena saya hampir 2 tahun kerja sama dia. Selalu Islam ini selalu jelek di mata dia. Betul. Saya ini pernah kejadian waktu di Surabaya. Saya udah pagi-pagi sudah bilang sama dia, dok, mohon izin ini hari Jumat. Ya. Saya mau sholat Jumat dok. Saya bilang. Jadi saya setelah izin, saya sholat Jumat. Begitu saya pulang lagi dia sudah nggak ada, saya ditinggal. Terus saya dibilang, kamu bisa nggak sholat Jumat itu jangan lama-lama, nggak usah kau denger itu apa yang ngomong-ngomong itu. Saya bilang nggak bisa dok, saya bilang umat Islam, saya bilang itu harus didengar. Biar afdol sholatnya, biar saya bilang kayak gitu. Iya, tapi nunggu kau lama kali katanya, lama sekali katanya kayak gitulah. Iya. Nah, itu padahal dok. Kita sholat Jumat paling lama 40 menit lah ya. Gitu. Kan dari 30 menit sampai 40 menit aja sebenarnya, tapi ya begitu ya. Nah, jadi saya kalaupun katanya dia masuk Islam, saya nggak percaya dok. Sama Pak Afrizal saya juga. Tapi kalau saya sudah ada buktinya sebenarnya. Ada juga kesaksian dari teman-teman, bahkan di rumah dia pun masih dia makan B2 itu gitu ya. Oh itu kesukaan dia itu. Itu kesukaan dia. Belinya di mana tahu ya? Iya kemana-mana itu harus makan itu. Ya betul, saya setuju memang. Dia selalu dan sekarang dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Oke ya. Terus ada lagi, oh iya nih. Seorang DRL itu terkenal banget dengan podcastnya sebagai pembela wanita. Ya. Ini agak serem nih guys bahasannya guys. Ya, ini agak serem nih bahasannya. Pada saat Doktif ada Pak Afrizal itu kan disodori foto dan bicara bahwa itu disuruh oleh Doktif. Masih ingat kejadian itu? Masih ingat dok. Oke. Foto itu adalah foto asli atau foto editan ya yang Pak Afrizal buat? Itu foto asli dok. Foto asli? Foto asli. Foto asli dia bersama istrinya DRE
atau bersama dengan wanita lain? Sama wanita lain, Dok. Simpanan-simpanannya itu. Tuh, dengerin ya guys ya. Jadi Jadi- tolong ya yang di luar, kalau dibilang DRL itu penyelamat wanita, boleh kalian berasumsi macam itu. Tapi kalau menurut saya, DRL itu perusak wanita. Nah, jadi hati-hati. Ya, Itu dengerin aja. ya. Jadi selama ini kalian begitu dicuci otaknya dengan penggiringan opini yang dilakukan di podcastnya ya DRL. DRL ini seolah-olah kayak membela banget wanita. Enggak guys, ya begitu banyak wanita-wanita sudah jadi korbannya dia. Jadi bisa dipastikan itu wanita lain ya, Wanita lain, Dok. yang di Singapura, yang Iya. itu Iya. wanita lain ya. Iya. Ya, oke ya guys ya. Akun dokter detektif disita polisi. Kalau kata doktif sih, akunnya disita karena laporan DRL yang tentang tomat putih itu. Tapi masalahnya, yang gue bingungin adalah, kalau yang bermasalah tentang tomat putih itu, dan kalau memang dibutuhin akun doktif buat disita, seharusnya akun yang jualan tomat putihnya itu juga harus disita dong. Ya iya, gimana ceritanya akun yang ngelaporin tentang jualan tomat putihnya itu disita, sementara yang jualan nggak disita. Karena kan sumber tomat putihnya itu jualannya ya di akun dia itu. Kenapa yang disita cuma akunnya doktif? Aneh menurut gua. Yang anehnya lagi, kenapa laporan DRL tentang tomat putihnya itu diterima sama polisi? Nah kan jelas-jelas tomat putihnya itu bermasalah. Orang Bepom aja udah ngeluarin press release, kok masa polisi nggak tahu? Kan gue jadi teringat kata-kata si DRL di voice note-nya itu. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Agak shock sih dengar beritanya bahwa akunnya dokter detektif itu diambil atau yang namanya disita sama Polres Jakarta Selatan. Loh kok bisa diambil sedangkan laporan yang dilancarkan oleh oknum tersebut adalah laporan tentang yang namanya White Tomato. Padahal ya apa yang diungkap sama dokter itu adalah sebuah fakta dan kebenaran. Padahal Bepom sudah rilis loh bahwa produk tersebut White Tomato tidak ada kandungan White Tomatonya. Ya, di mana salahnya? Tolong dong dijelaskin. Yuk, tolong dong dijelaskan sama Polres Jakarta Selatan. Kenapa akunnya dokter detektif yang namanya disita sama Polres Jakarta Selatan? Tolong dijelaskin sama masyarakat Indonesia. Supaya kita tuh pintar. Supaya kita tidak menduga-duga dan tidak seuzon sama Polres. Berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dokter dan Richard dan sekeluarga. Foto ini kalian buat? Ya, atas perintah dokter. Ini kalian karang juga? Ya, atas perintah dokter juga. Punten ya, kayaknya dokter harus klarifikasi gitu ya. Soalnya begitu banyak yang nanya sama dokter. Terus dokter juga nggak mau nanti bujer-bujernya nambah dosa ya, karena udah fitnah dokter gitu ya. Bapak punten, bapak siapa? Coba dokter mau kenal. Berdasarkan dari informasinya, kalau nggak salah, betul nggak Bapak namanya Bapak Afrizal? Bapak pernah jadi ajudannya dari DRL, betul Bapak? Apakah Bapak pernah mengenal dokter? Ih, Bapak sok kenal sok dekat ya. Dari mana Bapak buktinya kalau dokter pernah suruh-suruh Bapak ya? Dokter mohon Bapak segera sadar ya. Dokter sih harapin Bapak dalam kondisi terpaksa ya, karena dokter dengar Bapak ini ada dilaporkan DRL atas kasus pemerasan. Mungkin ada tukar guling atau gimana ini ya Pak ya ceritanya ya. Dokter nanya ya, dokter bukan nuduh, dokter menanyakan klarifikasi. Karena apa yang Bapak lakukan ini konsekuensinya ke hukum Bapak. Bapak Afrizal ya, kalau nggak salah, betul ya namanya ya Pak. Ya, dokter nggak tahu betul nggak namanya itu. Tapi hari ini kan udah lebih dari jam 12.
Jadi kemungkinannya Doktif hari ini akan melaporkan Bapak dan melaporkan akun yang sudah mengupload itu pertama kali gitu, mengupload Viti. Doktif berharap suatu saat kita bisa silaturahmi ya Pak, kita ketemu di depan pihak berwajib, jadi Bapak bisa menjelaskan bagaimana Bapak bisa ngarang-ngarang cerita begitu ya. Apakah ada tekanan? Karena Pak, Bapak menambah masalah ke diri Bapak sendiri. Bapak kan nggak tahu siapa Doktif ya. Dan di sini Bapak pihak berwajib nggak bisa disiram-siram. Doktif jadi inget deh kasusnya yang kemalingan di Padang. Padahal malingnya udah disetting juga. Apakah DRL kali ini juga bikin gimmick settingan lagi? Karena udah panik. DRL, tenang aja DRL ya. Kalau emang kamu salah, tenang, jangan bikin drama lagi. Hah? Doktif nggak kenal sama Bapak itu. Dan lagian kalau emang Doktif suruh-suruh kan bisa dilaporin. Berarti kan Doktif fitnah kamu DRL. Laporin. Pihak berwajib tuh buka 24 jam. Laporin biar terang benderang ke masyarakat Indonesia. Ya. Jangan bikin masyarakat Indonesia dosa. Ya, menghujat Doktif, habis gitu mereka dapat balasannya loh, karena Doktif udah bersumpah demi Allah Doktif nggak kenal sama Bapak itu. Kasihan ntar Bapak itu istrinya, keluarganya ya, langsung nanti balasannya sama Allah instan ya. Udah Bapak, Doktif doain Bapak, tapi mohon maaf Doktif laporkan iya.